hormati dosen pembimbing dan yang saya cintai teman-teman sekalian. Baiklah, saya akan ingin presentasi makalah yang berjudul Metode Pemahaman Islam. Metode pemahaman Islam adalah memahami agama Islam secara komprehensif, membutuhkan pendekatan yang seimbang dengan mempelajari sumber-sumber utama, konteks historis dan aplikasi praktis. Umat Muslim dapat memperkaya pengetahuan dan memperdalamkan keyakinan mereka. Kemudian mempelajari Al-Quran. Yang pertama tafsir, mengkaji tafsir Al-Quran untuk memahami makna yang mendalam dari setiap ayat. Kemudian yang kedua asbabun nuzul, mempelajari konteks turunnya ayat-ayat Al-Quran untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Kemudian yang ketiga aplikasi praktis, yaitu mengimplementasikan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Ini. Kemudian selanjutnya meneladani sunnah Nabi. Yang pertama dalam segi kehidupan pribadi, yaitu mempelajari teladan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari seperti ibadah, kepemimpinan dan akhlak mulia. Kemudian yang kedua interaksi sosial, yaitu menganalisis bagaimana Nabi Muhammad berinteraksi dengan keluarga, sahabat dan masyarakat sekitarnya. Kemudian yang ketiga perjuangan atau dakwah, yaitu memahami perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyebar ajaran Islam dan membangun peradaban yang adil dan makmur. Kemudian selanjutnya memahami sejarah Islam, yaitu di periode awal mempelajari sejarah Islam pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin untuk memahami fondasi ajaran Islam. Kemudian perkembangan peradaban, mengkaji perkembangan Islam di berbagai belahan dunia seperti dinasti Abbasiyah, Utsmaniyah dan Mughal untuk mengetahui kontribusi umat Islam dalam kemajuan ilmu, pengetahuan dan budaya. Kemudian konteks kekinian, yaitu memahami tantangan dan isu-isu kontemporer yang dihadapi umat Islam untuk menemukan solusi-solusi yang sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian selanjutnya mendalami akidah Islam. Yang pertama tauhid, yaitu mempelajari konsep tauhid, yaitu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa untuk memperoleh keimanan yang kokoh. Kemudian yang kedua rukun iman, memahami rukun iman, yaitu keyakinan terhadap Allah, malaikat, kitab-kitab Rasul, hari akhir dan takdir sebagai fondasi akidah Islam. Kemudian implikasi akidah, mengkaji implikasi akidah adalah Islam dalam kehidupan sehari-hari seperti ibadah, interaksi sosial dan praktik muamalah. Dan selanjutnya toleransi beragama, memahami prinsip toleransi dalam Islam untuk menghargai keberagaman dan menjalin hubungan harmonis dengan umat beragama lain. Kemudian mempelajari fikih dan syariah. Yang pertama sumber hukum, mengkaji sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas sebagai landasan praktik beribadah dan bermuamalah. Yang kedua ibadah, mempelajari hukum-hukum dan tata cara pelaksanaan ibadah seperti sholat, puasa, zakat dan haji untuk mengingatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala
syariat dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik seperti hukum pernikahan, perdagangan, dan pemerintah. Kemudian mengenal spiritualitas Islam. Pertama, zikir, mempraktikkan zikir, yaitu mengingat dan menyebutkan nama Allah untuk mendekatkan diri kepadanya. Kemudian murakabah, melatih murakabah, yaitu kesadaran dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki hati yang tulus dan bersih. Kemudian mahabbah, menumbuhkan mahabbah, yaitu cinta yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai puncak pengalaman spiritual. Kemudian yang terakhir adalah sabar, mempraktikkan kesabaran dalam menghadapi segala cobaan sebagai bentuk ketakwaan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memadukan teori dan praktik. Teori mempelajari sumber ajaran Islam secara mendalam. Kontemplasi merenungkan dan memahami makna filosofis dari ajaran Islam. Kemudian praktik, mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian transformasi, yaitu menjadikan pemahaman Islam sebagai landasan untuk melakukan perubahan positif dalam diri dan masyarakat. Itu saja yang dapat kami paparkan berdasarkan judul makalah kami. Mohon jika ada pertanyaan, coba disimpulkan. tanyakan. Coba disimpulkan berapa pendekatan? Apa saja pendekatan? Yang pertama memahami sejarah Islam. Ya, pendekatan apa itu? Hah? Pendekatan historis. Ya, pendekatan apa? Betul tuh, nggak salah. Cuma itu berikan nama pendekatan apa itu? Pendekatan apa itu? Kebudayaan. Kan gitu deh. Ya, silakan. Terus apa lagi? Pendekatan apa lagi? Kan tadi udah paparkan beberapa hal. Nggak disimpulkan pendekatan apa aja yang digunakan. Kan metode kan? Metode pemahaman Islam. Nanti metode ini nggak apa-apa kita tuh ya. Yang udah dipapar udah bagus, tetapi tidak disimpulkan apa jenis pendekatan yang kita gunakan. Ya Bu ya? Iya. Tadi harus disimpulkan pendekatan apa yang kita gunakan di dalam pemahaman Islam. Di antaranya yaitu ada pendekatan teologis normatif. Dan Ibu udah bahas tadi kan, teologi normatif itu. Ya kan? Kemudian Ibu kan juga melihat dari sisi antropologi. Ada kan tadi Ibu paparkan? Jadi pendekatan antropologis. Kemudian ada juga pendekatan sosial, yaitu sosiologis. Kemudian juga ada filosofis. Ada bukan tadi kan? Ada. Nah, kemudian ada historis, ada kebudayaan dan ada psikologis. Jadi itu harus diberi nama, harus disimpulkan. Kalau Ibu nggak simpulkan, itu nggak bisa, nanti Ibu nggak bisa jawab soal nanti. Ya Bu ya? Paparannya udah bagus paparannya. Udah bagus, cuma tidak disimpulkan jenis pendekatan yang kita gunakan. Ya? Ini pendekatannya. Ada pendekatan sosiologis. Pertama, pendekatan teologis normatif. Kan biasa aja ya, normatif ya kita gunakan ya. Yang kedua antropologis. Yang ketiga sosiologis. Yang keempat filosofis. Yang kelima Psikologis. ya, historis. Yang keenam psikologis. Psiku
Psikologis. Ini dia. kejiwaan. Inilah yang akan melahirkan nanti hasil daripada kita belajar, akan melahirkan suatu tesis. Inilah pendekatan ini yang kita gunakan. Ya. Ibu semuanya, bapak-bapak semua, inilah hal-hal yang perlu kita pelajari mendalam. Ya, pendekatan teologis normatif apa itu? Coba siapa yang bisa? Teologis normatif. Apa itu? Saya coba, Pak. Ya, silakan, tak apa-apa. Dia untuk Boleh. boleh lanjut. Jadi sekilas yang saya pahami kalau bicara teologis normatif itu kata teologis itu dua suku kata. Theos itu artinya ketuhanan dan logis itu adalah ilmu. Jadi teologi itu secara saya pahami secara singkat apapun yang berbicara tentang ketuhanan atau dalam konteks Islam ketauhidan. Ya. Bicara normatif adalah secara struktural yang tidak berkembang terlalu besar. Jadi pada pokok-pokok persoalan ketuhanan. Ya. Demikian Itu ya, terima kasih. Ibu kan dah baca tadi tauhid. Ada kan? Tauhid dalam bahasa kehidupan kita berikan nama tauhid sesuai dengan ajaran Al-Quran, ya kan? Dan sumbernya. Tapi di dalam pendekatan digunakan itulah namanya teologis normatif. Jadi itu pendekatannya, metode itu. Kalau metode kan sudah dibakukan oleh para ahli, ya, oleh para ahli. Tentu sumbernya Al-Quran dan hadis, ya, sumbernya Al-Quran dan hadis itu tetap. Ya, ini perlu penting sekali ini. Coba nanti ibu memperdalam kembali. Ibu nggak ambil kesimpulan. Kalau diambil kesimpulan di situlah dia letaknya. Metode itu adalah pendekatan, cara, ya kan? Itu kan metode, cara pendekatan kita melakukan akidah itu bagaimana, ya kan? Atau ketuhanan bagaimana? Ya, tentu banyak, bukan hanya rukun iman, bukan hanya rukun Islam, ya kan? Banyak sekali hal-hal yang menyangkut dengan teologis normatif. Banyak. Karena itu perlu kita perdalam. Silakan yang mungkin mau memperdalam ini sama para narasumber kita yang hadir 2 orang. Ini ibu ini gabungan ini ya, Kemudian Timur. Oke, silakan. Mungkin yang menanyakan lagi. Silakan. Ini banyak bertanya, lebih banyak ilmu. Tidak ada yang menanyakan? Sama narasumber kita tanyakan sama ibu ini bertiga, ya kan? Ibu Sri sudah ada bayang-bayang. Takut nanti dia, kalau dia waktu itu takut nanti banyak yang menanyakan. Enggak, masa takut. Itu boleh terbalik-balik, nggak ada masalah. Nggak diurut tuh. Cuma kita tulis saja begitu. Bukan berdasarkan abjad, bukan berdasarkan boleh nama-nama. Tapi yang teologis normatif itu tetap di atas nomor 1 karena akidah. Ya. Kalau nggak ada, Oke. kalau nggak ada biasanya. Ke sana ditanyakan. Ya. Ya, oke. Biar mempertajam, Bu. Nggak usah takut, Bu, ya. Nggak usah takut. Nggak usah takut. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Rizky Ahmad. Kami bertanya kepada kelompok Oke, terima kasih tadi Ibu sudah menjelaskan secara luwes tentang metode pemahaman Islam. Nah, saya menarik pada poin 4, salah satu metode tadi yang diungkapkan oleh Bapak dosen kita, yaitu pendekatan secara filosofis. Bagaimana para pemakalah memberikan sedikit penjelasan, karena begini, ada banyak para ulama
yang juga sebahagian agak rancu terhadap pemahaman filsafat. Bahkan seperti Imam Al-Ghazali, beliau mengarang sebuah kitab, kalau tidak salah saya namanya Tahafut Al-Falasifah, petir yang menghancurkan filsafat. Dan ada berbagai ulama-ulama di zaman dulu juga yang menyerang ilmu filsafat ini. Nah, bagaimana pemakalah bisa menyelaraskan atau menyeimbangkan bahwa filosofis atau pendekatan secara filosofis ini yang bisa diterima oleh kalangan-kalangan kita sebagai umat Islam yang relevan dan tidak kontradiksi satu sama lain. Karena dianggap ilmu filsafat ini kan dari luar, dari barat. Bahkan tokoh-tokoh ateis juga banyak yang mengembangkan ini. Ini saya minta pemakalah memberikan sedikit. Silakan Ibu. Silakan aja. Harus dijawab. Kalau nggak jawab tuh. Filosofis apa itu, Bu? Filosofis itu cara pandang. Ya. Cara pandang atau paradigma yang bertujuan untuk menjelaskan inti hakikat. Ya. Hakikat atau hikmah mengenai sesuatu yang berada di balik objek. Terus apa yang ditanyakan sama panelis kita? Apa yang ditanyakan sama panelis? Bisa dimengerti kan? Atau disuruh ulang? Saya simpulkan pertanyaan tadi. Ini salah satu poin metode pemahaman Islam, yaitu pendekatan secara filosofis. Artinya itu bersifat filsafat, secara filsafat tujuannya. Nah, bagaimana filsafat ini bisa kita terima? Karena ada banyak ulama yang menentang itu. Jadi maksudnya pendekatan ini supaya real kita terima di dalam kepala ini tidak kontradiktif. Maksudnya intinya kenapa boleh pendekatannya lewat filosofis itu? Silakan Bu, nggak usah takut Bu, jawab aja. Ini sama mempertahankan tesis ya, mempertahankan makalah nih kan? Coba. Baiklah, saya akan coba menjawab. Bagus. Pertanyaan pasti, walaupun nantinya kurang sempurna atau kurang menjurus ke arah itu, saya akan coba menjawab sedikit. Pertanyaan pasti yaitu tentang pendekatan secara filosofis. Bagaimana filsafat bisa kita terima karena adanya perbedaan perselisihan antara pandangan terhadap filsafat tersebut. Pendekatan filosofis dalam pemahaman Islam memang mengacu kepada upaya kita dalam memahami ajaran agama Islam. Dengan menggunakan prinsip-prinsip metodologi filosofis ini, ada beberapa pendekatan tentang filosofis dalam Islam. Yang pertama yaitu teologi rasional, yaitu ilmu kalam. Yang kedua filsafat Islam ataupun filsafat Islamiyah. Dan yang ketiga yaitu etika filosofis. Dan yang keempat epistemologi. Dan yang kelima metafisika. Kelima itu adalah pendekatan yang utama. Tetapi saya masih kurang mengerti tentang pertanyaan pasti tentang perbedaan, perselisihan supaya dapat diterima. Nih kan para ulama kita khususnya di Aceh ya. Kita khususnya di Aceh, pendekatan filosofis ini
kurang diterima atau falsafat kurang diterima, filsafat dalam bahasa lain itu kurang diterima. Kenapa? Atau bagaimana caranya untuk supaya ini bisa dipadukan ya, antara metode-metode yang lain yang sudah berkembang di kalangan ulama kita dengan ilmu filsafat ini. Ini mungkin yang arahnya. Ya, mungkin ada jawaban sama Ibu. Contoh yang mungkin kalau orang Dayak tahu, selama ini kan terjadi khilafiyah atau terjadi suatu kekisruhan antara ulama Dayak dengan beberapa orang ulama menyangkut dengan insan kamil. Kan itu insan kamil itu, kitab insan kamil itu adalah kitab filsafat. Ya, kitab filsafat yang dikarang oleh Al-Jaili ya, Al-Jaili. Abdul Karim Al-Jaili. Saya pada suatu hari jumpa langsung dengan Abu Tumim Lamladib, menyampaikan hal ini, kami sampaikan hal ini. Menyangkut hal ini, beliau menyangkut dengan apa isi dalam kitab itu beliau tidak tepat, ya, karena menyangkut dengan ilmu filsafat. Sedangkan menyangkut dengan bagaimana pengarang kitab ini dengan Allah, dia sendiri yang tahu, yang pengarang ini. Kita nggak bisa tahu bagaimana hubungan dia dengan Allah. Nah, jadi tidak ada yang menyatakan, Abu Tu tidak menyatakan bahwa Al-Jaili ini sesat, tidak ada. Ya, cuma kita tidak bisa memahami kitab ini karena kitab ini kitab filsafat, itu persoalannya. Ya, ini penting. Saya pikir perlu ada hal-hal yang strategis. Nah, ini mungkin pertanyaan itu, langkah-langkah strategis apa yang perlu sehingga ilmu filsafat yang ada bisa diterima oleh kalangan ulama Dayak itu kan. Nah, ini yang sebenarnya maksudnya. Mungkin siapa Ibu ada strateginya? Boleh, silakan ya, dijawab aja nggak apa-apa, biar bertentangan nggak apa-apa. Ini menambahkan mungkin bisa diterima. Jadi mengenai contoh daripada Bapak kasih contoh tadi tentang insan kami, jadi pernah saya dengar cerita antara penganut ya yang mengikuti kitab insan kami dengan Abu Tumi. Jadi pernah dicontohkan katanya untuk mengenai pendapat antara orang yang menganut ataupun yang mengikuti kitab insan kamil dengan kitab para ulama tentang Abu Tumi, katanya tidak bisa disatukan. Kenapa tidak bisa disatukan? Pernah dikasih satu contoh, misalnya pernah antara Abuya Amran duduk dengan Abu Tumi. Jadi Abuya Amran menulis angka 9. Jadi setelah Abuya Amran menulis angka 9, Abu Tumi membaca bukan angka 9 tapi angka 6. Kemudian karena tidak ada sama antara Abuya Amran dengan Abu Tumi, sehingga pindah tempat duduk. Abu Tumi duduk di tempat Abuya Amran duduk di tempat Abu Tumi. Di saat pindah tempat, rupanya di saat Abu Tumi duduk di tempat Abuya Amran tadi memang tulisan angka 9. Kemudian di saat Abuya Amran ini melihat duduk di tempat Abu Tumi memang nampak angka 6. Jadi bisa kita ambil kesimpulan antara pendapat orang filsafat dengan ulama ini rasanya tidak bisa disatukan dari cerita ini. Ya. Okay. Kemudian saya juga pernah mendengar cerita tentang
Nurdin. Syekh Nuruddin Araniri. Nuruddin Al-Araniri. Jadi orang ini beda pemahaman. Artinya beda pemahaman. Yang satunya mendalami tentang syariat, yang satu Tentang hakikat. hakikat. Itu artinya Hamzah Mansuri menganut ilmu hakikat, sedangkan Araniri menganut kitab syariat. Jadi antara syariat dengan hakikat tidak bisa disatukan. Ya. Oke. Itu sekilas. Tutup dulu ya.